Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sallim wa sallim ala nabiyyi wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fajal mu'minun al-muttaqun. Haitsu qala tabarakallahu wa ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan Rabbul Izzati, Allah yang melimpahkan nikmat dan karunia-Nya, baik nikmat kesehatan dan kesempatan, nikmat iman dan Islam kepada segenap kaum muslimin, termasuk kita muslimin dan muslimat di Kecamatan Obi Utara, khususnya di Desa Madapolo Barat, Desa Madapolo Tengah, Desa Madapolo Timur, yang telah berhasil menunaikan ibadah puasa dan ibadah Ramadan sebulan penuh, serta dapat melaksanakan salat sunnah Idul Fitri yang baru saja kita kerjakan secara berjamaah di lapangan Desa Madapolo Barat ini. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita memuji dengan pujian yang sempurna. Semoga ibadah puasa yang telah kita laksanakan, ibadah salat, baik ibadah salat yang wajib, salat sunnah, serta sejumlah amalan-amalan yang kita kerjakan selama bulan suci Ramadan, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala 10 sampai 700 kali lipat. Pada hari ini, kaum muslimin di segenap penjuru bumi hingga di negeri ini menunaikan Idul Fitri. Sejak matahari terbenam di ufuk barat kemarin sore, segenap kaum muslimin telah mengumandangkan kalimat takbir Allahu Akbar, kalimat tahlil la ilaha illallah, kalimat tasbih subhanallah, dan kalimat tahmid alhamdulillah sebagai zikir kepada Allah yang menggema ke seluruh penjuru negeri dan terhujam di dalam hati. Dengan berzikir dilanjutkan salat Idul Fitri yang khusyuk, hingga kerelung hati itu dapat menjadi energi rohani yang menghidupkan jiwa yang fitri untuk menjadi insan beriman nan sejati. Semoga kita menjalankan seluruh prosesi ibadah yang dituntun oleh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat anugerah pencerahan diri sekaligus mendapat pahala di hadapan Ilahi Rabbi. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita
Nabi awalul zaman wa akhiru zaman, Nabi pembawa rahmatan lil alamin, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil hisab, di hari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil ham. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Judul khutbah hari ini, kuatkan iman untuk meningkatkan imun menghadapi pandemi COVID-19 dan antisipasi era society 5.0. Tiada yang lebih berharga untuk kita wariskan melebihi keimanan yang kita harapkan akan bersemayam, berakar kuat dan bertumbuh dalam jiwa kita. Oleh karena itu, jangan pernah lelah untuk terus berusaha menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pagi hari yang cerah ini, seraya mengagungkan asma Allah, kita berbondong-bondong menghadiri sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat sunat Idul Fitri secara berjamaah dan mendengarkan materi khutbah Idul Fitri tahun 1443 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 2 Mei tahun 2022. Kita berharap selama Ramadan menahan lapar dan dahaga, menahan lisan dan pandangan, menahan syahwat dan seterusnya, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan dapat menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Sebagaimana janji Allah berdasarkan hadis Nabi, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min jambi." Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan penuh iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu dan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang takwa, karena takwa menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat takwa, semoga meningkatkan imun kita untuk mendapat solusi dan jalan keluar dari berbagai permasalahan hidup yang kita hadapi, termasuk menghadapi musibah pandemi COVID-19 dengan berbagai peraturan selama masanya. Semoga masalah pandemi COVID-19 yang telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia cepat terselesaikan dan kita terbebas dari segala belenggu peraturan untuk meningkatkan imun masing-masing secara individu dan secara keseluruhan masyarakat. Kita akan berhasil mewujudkan semua permasalahan hidup ini dengan bertawakal ilallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana bekal kita, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajawwadu fa inna khairaz zat at-taqwa wattaquni ya ulil albab." Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, kata Allah, hai orang-orang yang berakal. Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suasana Ramadan tahun ini terasa berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dalam suasana kebatinan seperti saat ini, justru merupakan momen bagi kita untuk kuatkan iman semaksimal mungkin, karena secara metafisis iman manusia senantiasa membutuhkan pembaharuan terus-menerus dari waktu ke waktu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anjala min qablu."
wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelumnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Ayat ini menjelaskan bagaimana Al-Quran menuntun keimanan dari seorang mukmin, sedangkan mereka telah terlebih dahulu beriman. Bahkan khitab ayat tersebut berbunyi, wahai orang-orang beriman. Tidak lain ayat ini menuntut setiap mukmin untuk terus istiqamah dalam iman, senantiasa memperbaharui dan menguatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu dari Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum, aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbaharui iman kalian dengan perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Tanda orang-orang yang beriman dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Disinilah perbedaan antara orang beriman dengan orang-orang yang kafir atau orang-orang yang fasik. Orang-orang kafir dan orang fasik manakala mendengar kalimat la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiruna. Quran Surat As-Saffat ayat 35. Agar kita tidak termasuk orang-orang yang menyombongkan diri, maka hendaknya kita senantiasa memenuhi seruan dan panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah Allah dan menghindari segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil ham. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang gelisah ketika harapan maupun impiannya tidak kunjung terwujud, atau ia menghadapi hal-hal buruk atau kenyataan yang menakutkan. Dengan situasi seperti inilah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala benar-benar diuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisay'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfus was samarati wa basiris sabirin." Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, sedikit kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Ketika kita yakin bahwa Allah memiliki kuasa atas segala sesuatu, maka kapanpun kita menghadapi apa yang kita takuti atau terputus asa atas apa yang kita harapkan, kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala dapat mengangkat kesulitan kita dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Jika kita beriman dan memiliki persangkaan baik kepada Allah, maka hendaknya kita tahu dan meyakini kebenaran Allah, bahwa tidak satupun makhluk baik di bumi maupun di langit yang dapat melampaui kekuasaan Allah. Kebenaran Allah hanya ditemukan melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berhusnuzan, berprasangka baik kepada Allah ketika meninggalkan putra kesayangannya dan istri tercintanya di padang pasir yang tandus. Sang Khalilullah, kekasih Allah ini, doanya dikabulkan oleh Allah setelah 300 tahun kemudian dengan diutusnya Rasulullah Muhammad SAW. Doa yang selalu dibacakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana tertuang dalam Al-Quran, Rabbana wa ba'as fihim rasulan
minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seseorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran dan Al-Hikmah, As-Sunnah, serta menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Baqarah ayat 129. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masa pandemi wabah virus corona COVID-19 ini menurut sebagian ahli diperkirakan bisa berlangsung lama, meskipun sebagian orang telah tertib menjalankan protokol kesehatan dengan berbagai pendekatan, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, tidak berjabat tangan hingga vaksinasi untuk meningkatkan imun dan melakukan pencegahan terhadap pandemi COVID-19. Namun tiada yang lebih menyamankan hati seorang mukmin dan menenangkannya melainkan baiknya kualitas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa bertujuan agar menjadikan orang beriman yang menjalankannya menjadi insan bertakwa, sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Oleh karena itu, di hari pertama setelah kita tinggalkan bulan Ramadan ini, ada baiknya kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa saja yang membekas dalam diri dengan puasa dan rangkaian ibadah lainnya selama 1 bulan setiap tahun ini. Apakah kita sudah mendekati kriteria sebagai orang-orang yang bertakwa? Dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 134, Allah menyebut di antara ciri-ciri orang yang bertakwa ialah mereka yang senantiasa bersedia untuk berbagi dalam kondisi lapang maupun sempit, serta mampu menahan amarah dan memberi maaf kepada sesama manusia. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad darra'i wal kajiminal gais wal afina anin nas. Allah juga mengingatkan bahwa orang yang bertakwa itu selain beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada nabi, beriman kepada hari akhir dan menegakkan salat, juga harus mereka yang berzakat, memberi kepada orang miskin dan berbuat baik kepada sesama. Ayat di atas memberikan makna bahwa orang yang berpuasa diharapkan memiliki kualitas kesolihan yang otentik, kualitas kesolihan yang nyata, dan menjadi pembentuk tindakan yang mulia, menjadi aktor yang tangguh dari segala virus keburukan dan virus kemungkaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pandemi COVID-19 telah mampu mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Obi Utara, masyarakat Madapolo Barat, Madapolo Timur dan Madapolo Tengah. Baik kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, kehidupan politik, kehidupan pendidikan, keamanan, kehidupan rumah tangga dan kebersamaan keluarga, hingga pada sektor spiritual umat beragama dalam menjalankan ibadah. Sektor pendidikan, terdapat sistem pembelajaran daring dengan dampak yang kurang efektif mempengaruhi kualitas pendidikan. Di sektor ekonomi, mengubah masyarakat lebih kreatif namun tetap berdampak pada penurunan penghasilan. Di sisi spiritual keagamaan, membentuk kegiatan keagamaan beradaptasi dengan keadaan yang berdampak pada kegiatan agama di rumah, secara live streaming dan sebagainya. Selain itu, trauma yang dialami berupa rasa takut tertular akan virus COVID-19
hikmah yang diperoleh atas pandemi ini, yaitu lebih sering berkumpul dengan keluarga, semakin kreatif, khusyuk dalam beribadah, dan terpupuknya jiwa saling membantu antara sesama manusia. Sebagai seorang mukmin, kita perlu menyikapi kebersamaan dengan keluarga sebagai peluang untuk menguatkan budaya positif telah berlangsung di tengah keluarga selama ini. Di antaranya dengan menjadikan rumah, menjadikan lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat untuk hidup dengan lantunan bacaan Al-Quran, kalimat zikir, wirid, doa, dan bersedekah, dan seterusnya. Semoga tadarus Al-Quran, zikir, wirid, doa, dan sedekah yang telah kita kerjakan selama Ramadan sebagai arah pembentuk kehidupan masa depan kita yang lebih baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, yang senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masalul baitil ladzi yuzkarullah fihi wal baitil ladzi la yuzkarullahu fihi masalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan rumah yang mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang di dalamnya disebut-sebut nama Allah, dan rumah yang tidak disebut-sebut nama Allah, di dalamnya seumpamanya orang yang hidup dengan orang yang mati. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waj'alu buyutakum qiblata wa aqimus salat wa basiril mu'minin." Dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu tempat salat, dan dirikanlah salat sembahyang. Dirikanlah olehmu sembahyang, serta gembirakanlah orang-orang yang beriman. Quran surat Yunus ayat 87. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tujuan akhir dari puasa Ramadan adalah agar kita termasuk orang-orang yang tattaqun, yang senantiasa mendapatkan rahmat Allah, mendapat maghfirah Allah selama hidup di muka bumi ini, dan Allah melepaskan kita dari siksa api neraka di yaumil hisab, hari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam menjalankan kehidupan setelah Idul Fitri 1443 Hijriah ini dengan selalu dan senantiasa mempertahankan iman kita agar tetap istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara saling menasihati dan saling tolong menolong dan dalam kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bersedekah, memperbanyak istighfar, memperbaiki salat, memperbanyak berzikir subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Mentadaburi, membaca Al-Quran, membersihkan hati dari segala yang mengotorinya, saling memaafkan antara sesama, anak meminta maaf kepada orang tuanya, orang tua memberi maaf kepada anak-anaknya, istri meminta maaf kepada suaminya, suami memberi maaf kepada istrinya, adik meminta maaf kepada kakaknya, dan kakak memberi maaf kepada adik-adiknya. Bersyukur bagi mereka yang keluarganya masih ada, masih dapat dirasakan keberadaannya. Namun bagi kita yang orang tuanya telah tiada, suami atau istrinya telah lebih dulu dipanggil Allah, atau saudara-saudara yang telah tiada, telah berpulang ke rahmatullah, maka melalui hikmah Ramadan dan Idul Fitri, marilah selalu mengirimkan doa kepada mereka yang telah tiada, bersedekah atas nama mereka. Semoga mereka mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengantarkan mereka ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkembangan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat menyeret perubahan besar dalam berbagai kehidupan manusia. Kemajuan teknologi yang semakin canggih dan modern menjadikan perubahan aktivitas manusia menjadi semakin cepat. Namun di sisi lain, di balik semua kecanggihan itu, ada biaya yang harus dikeluarkan dan ada akibat yang akan dirasakan kepada masyarakat. Arus percepatan informasi membuat generasi milenial
generasi zaman Z memiliki pengetahuan, pemahaman yang cepat, memiliki sikap dan tingkah laku mereka mengalami perkembangan, berubah sesuai dengan perubahan teknologi. Saat ini tidak dapat dihindari umat Islam dan generasi Islam menjadi satu elemen masyarakat mengalami perubahan dan perkembangan dari era revolusi industri 4.0 menuju era society 5.0. Penggunaan handphone, WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, TikTok dan alat teknologi modern lainnya di samping memudahkan dan menyenangkan juga menggerus perilaku keimanan kita, terutama generasi muda yang semakin jauh dari masjid, jauh dari ulama, jauh dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Generasi muda zaman Z lebih senang membaca handphone, membaca WhatsApp, membaca Facebook, membaca Instagram dibandingkan membaca Al-Quran. Mereka lebih senang mempraktekkan TikTok daripada mempraktekkan ibadah salat di masjid, terutama salat 5 waktu sehari semalam. Perkembangan teknologi yang dipicu dengan memunculnya konsep masyarakat 5.0, Smart Society, bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara manusia, alam, dan teknologi. Perubahan teknologi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Teknologi Society 5.0 berbasis big data untuk melakukan atau mendukung pekerjaan manusia. Akan tercipta sebuah nilai baru yang akan menghilangkan kesenjangan sosial dan menyediakan produk serta layanan khusus untuk beragam kebutuhan masyarakat. Kepada umat muslim, terutama kepada generasi muda di era Society 5.0, kebutuhan akan mendalami nilai-nilai Al-Quran dan mendalami hadis Nabi Muhammad Rasulullah SAW menjadi kebutuhan utama bagi pembentuk spiritual keagamaan yang kokoh dan keagamaan yang kuat. Menafsirkan Al-Quran di era di mana kebebasan manusia, umat Islam modern, generasi Islam milenial dituntut untuk menemukan mekanisme interpretasi yang baru yang mampu menghadirkan pemahaman keagamaan yang baik dan mendalam agar keimanan kita selalu terjaga. Dengan hikmah Ramadan, kita perlu tetap berpegang teguh kepada tali Allah, Al-Quran, dan menjalankan segala sunnah Nabi Muhammad Rasulullah SAW dalam kehidupan kita pada 11 bulan yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri khutbah Idul Fitri ini pada kesempatan kali ini dengan sejenak menundukkan kepala, menghadirkan hati dan penuh kerendahan, takut, tawadu dan penuh harap, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang kepadanya kita mengadu dan meminta. Kita berdoa untuk kebaikan dunia dan akhirat, untuk kepentingan diri kita sendiri, anak dan keluarga, dan kaum muslimin seluruhnya. Kita doakan bangsa ini agar keluar dari segala musibah, termasuk musibah pandemi COVID-19, dan dapat bangkit menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek kehidupan saat ini dan masa yang akan datang. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa aslih zata bainahum wa alaf baina qulubihim waj'al fi qulubihim il-iman wal hikmah wa sabbithum ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa auji'hum ayyufu bi ahdikal ladzi ahadtahum alaihi wa ansurhum ala aduwika wa aduwihim ilahal haqqi waj'alna minhum. Allahumma asli lana dinana alladzi huwa ismatun amrina
وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا أسألك من خير ما سألك عبادك ونبيك ونعوذ بك من شر ما أجاب به عبدك ونبيك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خير اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهل الكفرة والمبتدين والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعيننا واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.